saya Rina Yuliana dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keadaan ekonomi pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Yang pertama, pada masa Orde Lama tahun 1951 sampai 1966. Keadaan ekonomi dan keuangan pada masa ini sangat buruk, yang disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang yang tidak terkendali. Lalu, pada tahun 1958 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 tentang Investasi Asing. Dan pada tahun 1965 mendirikan Bank Berjuang Perbankan yang berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintah. Dan di anggaran pada tahun 1955 sampai 1965 mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan, sehingga negara melakukan pinjaman ke luar negeri. Yang kedua, pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini melakukan 4 tahapan pelaksanaan, yaitu tahap penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi, dan stabilisasi. Lalu melakukan pembangunan jangka panjang atau pelita pemerintah, yaitu pelita 1 pada tahun 1969 sampai 1974. Titik berat pada pemeliharaan stabilitas perekonomian dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8,56% per tahun. Pelita 2 pada tahun 1974 sampai 1979, titik berat pada pertumbuhan ekonomi sebesar 6,96% per tahun. Yang ketiga, pelita 3 sampai 5, titik berat pada pemerataan hasil pembangunan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2%, sedangkan pelita 4 sebesar 5,21% dan pelita 5 sebesar 6,76% per tahun. Yang ketiga, pada masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang, pada kepemimpinan SBY Jilid 1. Dilakukannya kebijakan pengurangan subsidi BBM, kebijakan BLT, PNPM Mandiri, dan Jamkesmas, Indonesia Infrastruktur Summit, dan strategi pembangunan ekonomi. Lalu pada jilid 2, melakukan kebijakan BI Rate, melakukan kebijakan makroprudensial, kebijakan operasi moneter, dan kebijakan nilai tukar. Yang kedua, kepemimpinan Jokowi, yaitu 1. Paket Kebijakan Ekonomi Tahap 1 pada tanggal 9 September 2015 dengan menjaga daya beli masyarakat. Yang kedua, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap 2 pada tanggal 29 September 2015 dengan menarik investor. Yang ketiga, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap 3 pada tanggal 7 Oktober 2015 dengan meningkatkan sektor suplai dengan secara tidak langsung. Yang keempat, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap 4 pada tanggal 15 Oktober 2015 dengan mensejahterakan para buruh. Yang kelima, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap 5 pada tanggal 22 Oktober 2015 dengan melakukan pengurangan pajak revaluasi aset. Yang keenam, Paket Kebijakan Ekonomi Tahap 6 pada tanggal 6 November 2015 dengan melakukan perizinan penyediaan air. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.